warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Hadirin 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 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini Allah perkenankan kita untuk kembali bersujud kepadanya, sholat zuhur dan alhamdulillah berjamaah, yang akan dilanjutkan dengan kajian insyaallah membahas tentang perbedaan pendapat dan cara memandangnya, supaya kemudian proporsional tepat. Karena memang tidak semua perbedaan bisa ditoleransi, sebagaimana tidak semua perbedaan juga tidak bisa ditoleransi. Ada yang bisa, ada yang tidak, maka perlu untuk kemudian kita mengetahuinya mana yang bisa, mana yang tidak. Tanpa salam mari kita sajikan kehadiran kita Nabi Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan pendapat yang saya maksud di dalam kajian ini adalah perbedaan pendapat di dalam masalah fikih. Seperti contoh misalnya Maulid Nabi, terkait dengan bukan riwayat kapannya, bukan riwayat kapan Rasulullah itu dilahirkan, karena memang riwayatnya banyak, Pak. Tanggal 12 Rabiul Awal itu hanya salah satu yang terkenal, tetapi justru yang paling sahih bisa dikatakan ya, yang paling kuat secara sanad itu justru malah tanggal 9 Rabiul Awal, malah tanggal 9. Ada juga yang mengatakan tanggal 19, ada yang mengatakan tanggal 8, ya, dengan berbagai macam. Kenapa? Karena memang pada saat itu ya pas Rasul lahir belum menjadi perhatian dunia. Justru malah yang hampir disepakati itu wafatnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu lahirnya dan wafatnya Rasulullah. Oke. Tinggal ada pertanyaannya begini, mengapa kok kemudian kaum muslimin memperingati atau merayakan kelahiran Nabi di saat itu juga tahun atau hari wafatnya Rasulullah SAW? Padahal kalau kita lihat beberapa saudara muslim kita yang kemudian memiliki tradisi merayakan begitu ya, itu biasanya kalau untuk gurunya, untuk kiainya, untuk mungkin moyangnya, itu tradisinya bukan hari lahirnya Pak yang diperingati. Untuk kiai yang sudah mendahulunya, yang sudah meninggal, biasanya pakai haul. Haul itu hari kelahiran atau hari wafat itu? Hari wafat. Oke, kita contoh Maulid nanti kita bahas sedikit gitu ya, perbedaannya di mana. Tapi mungkin ini saya singgung sebentar. Kenapa kalau Nabi kok hari lahir, kalau yang bukan Nabi kok hari wafat? Karena begini, tentu kenapa kok 12 Rabiul Awal kita memperingati lahirnya Rasul, bukan wafatnya Rasul? Karena kalau wafatnya Rasulullah itu yang ada adalah kesedihan. Kalau lahir, itu kegembiraan. Nah, terus kenapa kalau guru-guru kok kemudian haulnya, wafatnya, bukan kelahirannya? Karena bukan Nabi. Begini, kalau bukan Rasulullah, kalau bukan Nabi, ya, tentu bukan masalah gembira ya, memperingati itu untuk kemudian mengambil ibrah, yang bahkan bisa dikatakan itu kegembiraan. Kenapa? Karena dengan meninggalnya kiai tersebut dalam kondisi istiqomah sampai akhir hayat, maka bisa dipastikan dalam pandangan kita, minimal dalam pandangan kita, beliau memang orang yang layak untuk kita peringati. Karena gini Pak, tidak orang selama bukan Nabi, nggak ada jaminan meninggalnya kondisi seperti apa. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak perlu nunggu lahir meninggalnya, dari lahir isinya berkah semuanya, isinya rahmat semuanya. Tapi kalau bukan Nabi, awalnya baik bisa berakhir buruk, awalnya buruk bisa berakhir baik. Ya, semoga kita istiqomah dari yang baik menuju lebih baik, semakin baik, terakhir adalah kondisi yang paling baik. Semoga kita.
Nah, ini kenapa kok kemudian kalau yang bukan Nabi pakai haul? Karena dengan meninggalnya dia, maka orang-orang merayakan, oh berarti orang ini meninggal dalam kondisi baik. Dan itu adalah perayaan, katakanlah. Dan itu adalah mengunci kebaikan, itu adalah dengan kematian. Kalau Nabi Muhammad tidak berdua. Nabi Muhammad sudah dijamin pasti baik. Nah, Maulid Nabi, seperti Maulid Nabi ini adalah salah satu contoh perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Taimiyah, kemudian nanti Al-Imam Asy-Syatibi termasuk yang tidak sepakat dengan perayaan ini. Tetapi nanti Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian As-Suyuti, kemudian beberapa Al-Hafidz Al-Iraqi, itu kemudian mereka adalah ulama-ulama yang senang atau sepakat dengan diadakannya perayaan Maulid. Nah, ini adalah beberapa contoh, ini adalah sebagian dari contoh perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, kok bisa terjadi, kenapa? Terus bagaimana kita bijak di dalam menyikapinya? Insya Allah, kalau kita tahu sebabnya kenapa, kita akan jadi paham dan bisa memposisikan hal ini pada porsinya. Oke. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi? Karena itu adalah urusan fiqhiyah, ijtihadiyah. Apa itu fikih? Nah, begini. Fikih itu secara pengertian bahasa artinya adalah memahami. Oke, memahami, mengerti, tapi secara lebih mendalam, nguliklah begitu. Sedangkan secara istilah, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Oh, belum muncul ya. Oke. Nah, apa itu fikih? Artinya adalah ilmu tentang hukum. Ilmu tentang hukum syar'i. Yang mana Pak? Hukum itu objeknya adalah perbuatan manusia. Saya kasih contoh. Misalnya ada pertanyaan, hukumnya babi itu apa? Hukumnya babi apa? Haram. Berarti sudah paham nih, objek daripada hukum itu adalah perbuatan manusia, bukan benda. Maka hukum babi itu apa? Babi nggak ada hukumnya. Yang ada hukumnya adalah mengkonsumsi babi. Itu yang haram. Ya, kalau ditanya hukumnya babi itu maksudnya mengkonsumsinya, belum tentu babi nggak cuma dimakan. Babi itu bisa juga dipegang. Hukum memegang babi apa? Haram atau tidak? Tidak haram tapi najis. Oke, kalau babi kok cuma dilihatin doang, hukumnya apa? Nah, ini kan beda lagi. Artinya tapi telanjang dia Ustaz. Telanjang kayak apa itu serah. Nah, yang bisa dihukumi itu adalah perbuatan manusia, bukan benda. Ya, karena benda itu yang tergantung perbuatan kita kepada si benda tersebut. Nah, ini objek hukum. Dan hukum itu cenderung memang tuntutannya adalah saklek. Kalau benar-benar, kalau salah ya salah. Dan harus ada batasan yang tegas untuk menunjukkan ini masuk ke sana atau masuk ke sini, supaya ada kepastian hukum. Kan gitu ya. Nah, maka para ulama itu kalau ngomongin masalah fikih, Pak, batasannya itu tegas kan. Dan disitulah kenapa kok kemudian nanti ulama berbeda pendapat terkait apa hukum memegang istri setelah wudhu. Pertanyaannya Pak, boleh nggak orang memegang seorang suami memegang istri setelah wudhu? Boleh. Istri siapa dulu Pak? Boleh. Istri sendiri ya? Oke, istri sendiri boleh apa enggak? Boleh. Istri orang juga boleh. Laptop. Ambigu kalau itu. Menjelaskannya terlalu susah kalau itu Pak. Klarifikasinya repot ya. Oke. Tapi pertanyaannya, batal atau tidak wudhunya? Batal atau tidak wudhunya? Bisa ya, bisa enggak?
Nah, inilah yang kemudian ulama berbeda pendapat. Nah, sering ada pertanyaan yang membuat kita jadi ini pertanyaan sebenarnya syubhat, Pak. Ini ada pertanyaan syubhat. Nabi Muhammad itu pas sholat tahajud, Pak, nyentuh Aisyah dan sholatnya saja nggak batal, apalagi wudunya. Berarti nyentuh istri itu membatalkan wudu. Nah, tapi Imam Syafi'i mengatakan nyentuh istri itu membatalkan wudu. Jangan mau ikut Imam Syafi'i atau ikut Rasulullah. Pertanyaan subhat kan tadi? Nah, makanya subhat kan. Loh, kok gitu? Kenapa kok subhat? Maka saya sampaikan, pertanyaan ini menjadi subhat. Kenapa? Karena dari pertanyaan ini gak usah dijawab dulu. Dari pertanyaan ini sudah melahirkan kesimpulan berarti Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah. Padahal pertanyaan kembali, Pak, kira-kira secara instrumen lebih kapabel Imam Syafi'i untuk ikut Rasul atau kita untuk ikut Rasul? Secara instrumen, ini belum ngomongin masalah integritas, ngomongin secara instrumennya yang dimiliki, keilmuannya. Ya, Imam Syafi'i jauh lebih kapabel untuk ikut Rasul dibandingkan kita. Tapi kok bisa Imam Syafi'i mengatakan demikian? Nah, ini nanti kenapa kok bisa berbeda pendapat? Itu nanti kita akan coba uraikan sedikit. Oke, nah, jadi fikih adalah ilmu tentang hukum, dan nanti hukum ada dua. Satu hukum wad'i, dua hukum taklifi. Hukum wad'i, hukum taklifi dulu deh. Hukum taklifi itu ada 5. 1 haram, 2 makruh, 3 mubah, 4 sunnah, 5 wajib. Itu hukum taklifi namanya. Tetapi ada yang namanya hukum wad'i. Hukum wad'i itu apa? Hukum yang kaitannya dengan konsekuensi duniawi, bukan konsekuensi ukhrawi, bukan dosa dan pahala, tetapi lebih kepada sah atau batal, atau rukhsah, atau azimah, atau mani, atau syarat, atau sabab, dan seterusnya. Contoh misalnya begini, orang sholat menutup aurat pakai sarung, sehingga dengan sarung itu dia tertutupi auratnya. Sah gak sholatnya? Kalau pertanyaannya sah atau tidak? Sah, karena dia menutup aurat. Tapi sarung yang dia pakai itu adalah hasil nyolong atau ngambil hiburan tetangga gak ngomong. Itulah yang dipakai untuk nutup aurat. Pertanyaannya, sah atau tidak sholatnya? Kalau pertanyaannya sah atau tidak, ini konsekuensi duniawi kan? Karena kalau sah, berarti orang gak perlu ngulangin sholatnya. Tetapi dosa atau tidak? Nah, ini ukhrawi. Haram, mubah, makruh, dan seterusnya. Nah, itu ukhrawinya. Dosa tapi sah. Ini persis kayak orang haji pakai hasil duit korupsi misalnya. Sah atau tidak? Jumhur ulama mengatakan hukumnya sah. Tetapi haram atau tidak? Ya nggak usah buat haji, buat apapun duit korupsi harus dikembalikan. Kan gitu ya. Nah, ini antara hukum taklifi sama hukum wad'i kadang tidak sama. Kayak tadi, nyentuh istri habis wudu, sah boleh atau tidak? Boleh, tapi batal wudunya dalam kata Syafi'i. Oke, nyentuh anak perempuan habis wudu, boleh dan tidak batal. Nyentuh istri orang habis wudu, udah nggak boleh, batal. Oke, nyentuh istri orang tetapi pakai penghalang setelah wudu, batal atau tidak? Karena pakai penghalang nggak batal, tapi ya tetap nggak boleh, gitu ya. Tetap nggak boleh gitu. Jangan bilang boleh. Oke, itu hukum seperti itu. Jadi boleh. Ya, apa pupuk ada istrinya. Oke. Nah, jadi hukum ada 2, hukum syar'i, hukum taklifi, sama hukum wad'i. Nah, fikih tentang hukum apa? Hukum syariat yang bersifat amaliyah. Jadi kalau fikih itu ngomongin tentang amaliyah, praktek zahir, itu fikih. Karena nanti kalau praktek batin, kalau keyakinan, itu nanti berarti hukumnya masuknya ke dalam ranah akidah. Akidah itu kan efek dari akidah adalah ini. Tetapi kalau akidah itu sendiri kan nggak bisa kita lihat, abstrak ya.
Keyakinan jenengan kan beda, Pak. Keyakinan jenengan itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Misalnya nih, ada orang menyajikan makanan untuk jenengan, teman kebetulan menyajikan makanan, pas ditanya, enak apa enggak nih? Jenengan punya keyakinan. Keyakinan itulah yang kemudian ada di hati. Aslinya sih gak enak sih, tapi gak enak sama orang ini. Terus bilangnya, oh enak kok, gak keasinan, aman, semuanya pas. Nah itu, jadi keyakinan gak jadi bohong, itu dalam hati. Akidah. Nah, selain akidah nanti ada lagi yang namanya akhlak. Maka kalau kemudian kita jawantahkan di dalam perbuatan, misalnya sholat. Sholat itu ada sisi fikihnya, ada sisi akidahnya, ada sisi akhlaknya. Sisi fikihnya, salah satu syarat sah daripada sholat adalah menutup aurat dan juga bersuci wudhu, bersuci dari najis dan sebagainya. Maka misalnya ada seseorang sholat, khusyuknya luar biasa, bahkan sampai nangis-nangis ketika bersujud karena setiap sujud dia doa. Khusyuknya luar biasa. Tapi setelah salam dia baru ingat kalau dia sudah batal dan belum wudhu lagi. Sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena sholat dalam kondisi tidak wudhu. Meskipun karena lupa, ya tetap tidak sah. Tinggal diulang. Gitu, orang seperti tinggal diulang. Tapi mungkin mengulang sholat yang tadi tidak bisa sekhusyuk yang awal mungkin. Tapi ya, kenapa? Ya karena itu. Sebaliknya, ada orang sholat menutup aurat laki-laki, tetapi nutup auratnya itu cuma aurat laki-laki itu dari mana sampai mana sih, Pak? Pusar sampai lutut. Dia cuma sarungan, nggak pakai kaos, bahkan nutup pusarnya sampai lutut. Terus sholat, sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah. Berarti kalau dia sholat tidak perlu diulang, sudah sah. Tapi kan kadang sah yang seperti ini hukum, Pak. Tetapi kan secara etika kurang tepat. Misalnya kok beneran sah dan memang sah, dan ternyata dia sholat di sini di hadapan jenengan semuanya, kira-kira mau diapain Pak? Yang sholat cuma pakai sarung top, nggak pakai kaos. Kira-kira Pak, sholat sendirian sama sholat jamaah lebih afdol sholat mana? Lebih afdol sholat jamaah kan? Nah, dia lagi sholat zuhur sendirian, jenengan masuk mau sholat juga. Kira-kira mending jamaah atau sholat sendiri Pak? Tapi di posisinya kayak gitu, cuma pakai sarung kok gitu. Waduh, ya kalau imam jamaah sih lebih afdol, tapi kalau imamnya kayak beginian, jadi bingung gitu kan. Nah, berarti etika ini masalahnya. Hukum sih jelas sah, mau menutup aurat. Nah ini hukum fikih itu gitu. Yang berikutnya adalah akidah. Akidah itu nanti termasuk salah satunya adalah istirokun niyah. Niatnya bercabang. Misalnya ada seorang preman, dia itu biasanya nongkrong di pasar, malakin orang, godain cewek sama mabok-mabokan, pokoknya gitu. Tetapi entah apa yang terjadi, 2 minggu ini dia selalu sholat jamaah di masjid, nggak pernah ketinggalan, selalu belakang imam, bahkan hadir sebelum muadzinnya di. Selalu di belakang imam terus, sudah 2 minggu ini. Nah, terus ya dia sholat bisa, wudhunya benar, bacaannya juga oke, gerakannya juga sudah cukup begitu ya. Nah, terus orang pada tanya, kamu kok bisa berubah 180 derajat itu? Apa sebabnya? Kami saja yang sudah sholat sejak kecil nggak sesemangat itu. Sholat itu datang ke masjid kalau sudah iqomah, kalau masih ada masih nanti. Kalau menjelang iqomah baru wudhu terus jalan gitu. Nah ini kok semangat itu tuh kenapa? Ternyata Pak diusut punya usut, dia rajin ke masjid itu karena suatu hari dia melihat ada seorang perempuan berhijab, kemudian matanya ditundukkan dengan penuh wibawa, menjaga diri, yang membuat dia penasaran tapi negor saja nggak berani karena terlalu berwibawa. Akhirnya cuma bisa melihat dari jauh, diikuti. Ternyata dia adalah anaknya Pak Haji yang ngimami masjid itu. Berarti kamu sholatnya di situ kenapa? Ya siapa tahu Pak Haji habis sholat terus putar balik terus melihat saya kok istiqomah nampaknya. Nah siapa tahu kebetulan nyari mantu, bisa gitu Pak. Oke, pertanyaannya sholatnya sah apa enggak? Sah. Sah fikih Pak. Fikih ngomongin sah dan tidak sah. Fikih sah, nggak perlu ngulang dia sholatnya.
Nah, tetapi masalah atau tidak sholat itu? Tidak. Masa nggak ada masalah? Tidak. Masa sama teman bermasalah? Kalau disikap-sikap orang baru bermasalah. Ya. Ini apakah kemudian sholat yang seperti ini tidak perlu dievaluasi? Ya, tetap perlu dievaluasi. Tapi bukan sisi teknisnya, bukan fikihnya. Fikihnya sudah selesai. Yang masalah adalah niatnya. Maka pertanyaannya sah atau tidak itu insya Allah sah, nggak perlu diulang. Tapi diterima sama Allah atau tidak, nah itu. Allah. Berikutnya itu level berikutnya itu akidah itu. Oke, itu akidah. Satu lagi pilar Islam itu nanti kalau dalam hadis Jibril ada 3 Pak. Islam, iman, ihsan. Nah, Islam itu bisa dikatakan covernya, fikihnya. Iman itu akidahnya, ihsan itu akhlaknya. Oke, yang terakhir contoh lagi Pak. Misalnya ada orang sholat ke masjid, tapi kebetulan hari itu sama bos lagi habis-habisan dimarahi, padahal yang salah temannya Pak, tapi yang kena obat dia misalnya Pak. Makanya dia kesal banget kan. Nyampe rumah istri pun langsung ngomel karena pulang telat. Udah gitu tokennya bunyi pula, gitu kan. Berangkat ke masjid itu tuh ngomel aja. Terus pokoknya gerundel terus hati, naik motor tahu-tahu serempetan sama orang. Wah makin kesel, lagian dia yang salah, dia yang marah. Oh, kebetulan ibu-ibu pula gitu kan. Oke, akhirnya ke masjid dalam posisi masih gerundel, tempat wudhu pun ya yang penting beres. Habis itu Allahu Akbar masuk shaf. Pas masuk shaf itu masih gerundel hatinya. Istri juga gak pengertian banget kan, padahal udah dikasih tahu saya malam ini pulangnya telat. Tapi kok ya datang-datang bukannya ngasih minum dulu, pokoknya gitu. Ngomel aja dalam hati. Sholat ikut terus sampai kemudian imamnya selesai salam. Karena dia masbuk, maka dia nambah. Tapi disitulah dia sadar, oh iya saya masbuk. Berapa ya masbuknya ya? Sholat asar misalnya, berapa ya tadi ya? Nah, baru mikirin sholat tuh Pak. Tapi mikir sholat pun bukan tentang kekhusyuan, tetapi tentang nambah berapa. Akhirnya dia Fatihah aja kan, Fatihah gak beres, ruku. Tapi ruku pun baca Subhanallahil azim wa bihamdi. Itu yang dipikirannya, nih nambahnya 1 atau 2 gitu. Tidak, sujud, duduk, sujud. Nah, sujud yang kedua ini kan penentuan ya. Ini kalau saya kurang 1 berarti tahiyat. Tapi kalau kurang 2 berarti lanjut naik kan. Lama dia sujud Pak. Orang lain kan lama sujud itu 2 ya. Jadi mikir 1 atau 2 ya gitu ya. 1 atau 2. Akhirnya dia ingat, oh samping saya ini bareng maksudnya sama saya. Oke, saya tunggu aja. Dia kalau naik lagi ya saya naik lagi. Kalau dia tahiyat ya tahiyat. Ditunggu lama Pak. Oke, naik lagi 2. Oh kemungkinan terakhir kali ya. Lama, ternyata dia pun sampai nungguin janji. Misalnya contohnya. Ini contoh fiktif aja. Oke, ini terlepas nanti terus gimana? Oke, kemudian haruslah nambah saja terus sujud sahwi dan seterusnya gitu ya misalnya. Secara fikih sah, teknis. Secara akidah insya Allah dia sholat dalam kondisi apapun sholat, tidak ada tendensi apapun sholat ya karena kewajiban titik. Insya Allah sisi akidah insya Allah diterima. Tapi diterimanya kira-kira 100% kan? 80% kan? 50% kan? Nah inilah. Ini namanya akhlak. Kenapa? Berarti dia menyembah Allah tidak ihsan. Belum ihsan. Tidak seolah-olah dia sedang melihat Allah. Minimal dia tahu kalau Allah sedang melihat dia. Kalau memang tahu dilihat Allah kan pastinya nggak akan begitu. Kalau sadar. Nah ini namanya akhlak. Dan insya Allah setiap lini kehidupan kita itu pasti ada sisi fikihnya, ada sisi akidahnya, ada sisi akhlaknya. Ini secara aturan, regulasi, masalah enggak. Kemudian yang kedua, ini secara tujuan itu sesuai atau tidak. Yang ketiga, kira-kira secara eksekusi ini ramah atau tidak. Kan gitu ya. Ini kalau ini harus tiga-tiganya benar ini. Regulasi tidak salah, caranya ramah, tapi tujuannya jahat, masalah. Ya, akhirnya undang-undang dia apa-apain kan, main sana, main sini, keluar. Nah itu masalah. Itu akidahnya atau filosofinya atau apa seperti itu. Nah ini bisa kita terapkan di dalam segala aspek kehidupan kita. Secara hukum sih harusnya begini. Tetapi ada pilihan yang lebih afdal memang ini.
Tetapi untuk kenyamanan bersama, saya turun deh ke sini aja dulu, toh secara hukum tidak melanggar, memang tidak lebih afdol, tetapi ini membuat kenyamanan bersama. Misalnya begitu. Nah, ini kan kadang perlu ya seperti itu, akhlak sudah ngomong. Oke, nah fikih itu cuma ngomongin ini saja, Pak. Ngomongin masalah teknis hukum, melanggar atau tidak melanggar. Masalah tujuan itu nanti bahasnya di dalam akidah atau akhlak. Oke. Nah, jadi fikih hanya bersifat amaliyah saja. Dari mana hukum ini berasal? Nah, inilah penyebab ulama berbeda pendapat, Pak. Karena hukum fikih itu adalah hukum yang disimpulkan dari dalil. Hukum fikih adalah hukum yang disimpulkan dari dalil, bukan kemudian dalil itu menyebutkan hukum secara spesifik dan tegas. Sebagai contoh, Pak, jadi fikih adalah kesimpulan, pemahaman. Maka antara teks dengan pemahaman terhadap teks itu ada jarak. Misalnya, contoh lah. Misalnya ada satu hadis Rasulullah pernah bersabda begini, tahuru ina'i ahadikum idza walagha al-kalbu ihdahuma biturab sab'a maratin ihdahuma biturab. Sucikanlah wadah yang dijilat sama anjing 7 kali. Salah satunya pakai tanah. Oke. Maka kalau kita kok punya wadah, gelas atau mangkok atau apapun itu wadah, kok dijilat anjing, apa yang harus kita lakukan, Pak? Jangan jawab buang. Oke, kalau buang selesai urusan kan gitu ya. Kira-kira diapain? Untuk mensucikannya dibasuh 7 kali. Salah satunya pakai tanah. Kata siapa itu? Sabda Nabi, kata Rasul. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau yang dijilat sama anjing itu bukan wadah tapi kaki kita, perlu dicuci 7 kali atau tidak? Perlu atau tidak? Perlu juga. Oke, kata siapa itu? Apakah Rasul mengatakan cucilah wadah kalian yang dijilat anjing 7 kali, salah satunya dengan tanah, begitu pula kalau kaki kalian? Apakah ada kata-kata itu? Tidak ada kan? Nah, tidak ada. Maka itu bukan kata Rasul. Mengatakan itu kata Rasul masalah, Pak. Karena mengklaim Rasul pernah mengatakan sesuatu padahal tidak, itu juga berbohong atas nama Nabi. Terus kata siapa itu? Yang kesimpulan kita terhadap kata Rasul. Yang mana kata Rasul itu adalah dalil. Oke, sampai di situ insya Allah tidak ada perbedaan pendapat. Oh, ini bukan masalah apa yang dijilat, tapi siapa yang menjilat misalnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau kaki kita tidak dijilat, tapi dikencingin sama anjing, apakah perlu, kalau najis atau tidak? Ulama sepakat najis. Tapi apakah cara mensucikannya harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah sebagaimana air liurnya, ataukah cukup cuci najis sebagaimana najis pada umumnya? Nah, 7 kali juga atau cukup cuci kayak najis pada umumnya? 7 kali. Kenapa kok 7 kali, Pak? Sama kayak tadi wadah tadi. Sampai kayak tadi. Oke, itu prosesnya kan. Ya. Saya pasti akan menanyakan kata siapa ya, kata saya kan gitu ya. Tapi kenapa kok 7 kali? Argumentasinya apa? Wah, Rasul nggak pernah bilang. 14 kok ya. 14. Karena air kecil jorok. Oke, kalau air liurnya saja harus dicuci 7 kali. Ini bukan masalah air liur atau air kencing, tapi anjing. Pokoknya semua yang berasal dari anjing, ya sekali anjingnya tetap anjing, maksud sudah ya pokoknya gitu. Jadi mau kencingnya mau liurnya sama hukumnya. Masuk masalah apa? Oke. Itu kata madhab Syafi'i dan Hambali. Jadi kalau jangan kok bisa menyimpulkan demikian, berarti sudah sekelas itu Syafi'i sama Hambali. Tetapi kalau kemudian mengatakan begini, oh kalau air kencing itu lebih najis, ya pasti hukumnya minimal sama lah, gitu kan ya? Madhab yang lain kemudian membantah yang ini. Ini bukan masalah lebih kotor atau tidak lebih kotor. Kenapa? Ini masalah perintahnya begitu ya begitu. Perintah Nabi adalah air liur dijilat. Kalau dikencingin gak ada perintahnya, berarti kembali kepada
Hukum asal yaitu cukup dicuci, yang penting hilang sifat bau, rasa dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau mau main air kencing lebih kotor, makanya dicuci 7 kali juga. Oke, sekarang air liur anjing sama kotoran kucing lebih jorok mana? Misalnya dengan Pak dikasih duit 10 juta, suruh nungguin 1 jam nungguin air liur anjing, 1 jam nungguin kotoran kucing, pilih mana Pak kira-kira? Kan gitu, misalnya contoh saja. Kan secara fitrah manusia akan mengatakan kotoran kucing itu jauh lebih jorok, lebih kotor, ya, lebih berbekas. Tetapi kan tidak pernah ada yang mengatakan kotoran kucing harus dicuci 7 kali karena lebih jorok daripada air liur anjing. Berarti bukan tentang itu. Tapi tentang apa? Ya pokoknya Allah maunya air liur anjing begitu, titik. Selain itu ya berarti enggak. Jangan nambah-nambah perintah. Oke, pertanyaannya Pak, yang betul yang mana? Yang sesuai hadis yang mana Pak? Loh, dua-duanya berangkat dari hadis yang sama. Ini bukan tentang hadisnya beda, ini tentang bagaimana cara menyimpulkan. Dan yang nomor 1, mazhab Syafi'i itu yang betul Pak. Ya artinya masuk akal. Yang nomor 2 juga masuk akal. Tapi mana yang lebih sesuai hadis di antara dua hadis? Yang mana? Tuh, jelas sekali di sini yang sesuai hadis adalah mazhab Syafi'i menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, yang Maliki yang lebih sesuai sunnah. Berarti kalau dengar seperti itu ya berarti dengar Syafi'i kan kita aja. Jadi paham ya? Oke, sama persis dengan tadi lah. Rasulullah menyentuh kaki Aisyah sehingga sholatnya tidak batal. Berarti kalau sholatnya saja tidak batal, pasti wudunya tidak batal. Tapi kenapa kok kemudian mazhab Syafi'i mengatakan nyentuh istri itu batal? Karena istri Rasulullah pakai mukena. Karena lagi tidur Pak. Nah, itu sudah mengarah ya Pak, sudah mengarah. Tapi kenapa kok tiba-tiba menyimpulkan kayak gitu kan? Jauh sekali kalau nggak ada korinahnya. Karena ada satu hadis, ya ayatnya aula mastum nisa atau kamu menyentuh perempuan. Tinggal la mastum itu bukan la mastum tapi la mastum. La mas itu kurang lebih kayak semacam agak saling Pak. Ada unsur sengaja. Oke, begini. Ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya man massa imra'atahu falyatawadda. Man qabbala aw massa imra'atahu falyatawadda. Dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dikatakan barang siapa yang mencium atau memegang istrinya maka wudulah. Oke. Artinya di situ sebenarnya ulama itu sepakat Pak. Jumhur ulama sepakat menyentuh istri itu batal. Sebenarnya sepakat. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang kriteria nyentuh yang menyebabkan batal. Karena apa? Karena faktanya ada satu hadis yang mengatakan Rasul nyentuh istrinya nggak batal. Tapi ada satu hadis lain yang mengatakan penyentuhan istri itu membatalkan wudu. Nah berarti dua-duanya harus diakomodir. Oh berarti ada nyentuh yang membatalkan, ada nyentuh yang tidak membatalkan. Maka Maliki sama Hanafi sama Hambali mengatakan nyentuh istri itu membatalkan jika pakai syahwat. Nah, pas Rasul nyentuh Aisyah itu nggak pakai syahwat, makanya tidak batal. Kenapa kok dia bisa mengatakan pas nyentuh Aisyah tidak batal, tidak pakai syahwat? Kemungkinan besar. Kenapa kok kemungkinan besar? Karena harus mengakomodir hadis yang satunya lagi. Jadi paham betul di sini. Nah, kalau mazhab Maliki sama Hambali begitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak begitu Pak. Nyentuh istri itu bukan berdasarkan syahwat atau tidak syahwat. Kenapa? Karena hukum itu harus presisi, harus tegas. Syahwat nggak syahwat itu susah menentukannya. Bagaimana kalau menyentuh tangan istri nggak syahwat sih, tapi agak dilepas sedikit, misalnya Pak, misalnya itu sudah batal atau belum itu? Maka yang jauh lebih konkret itu adalah kulit ketemu kulit atau tidak. Karena apa? Karena memang kulit itulah yang menyebabkan atau mahallus syahwat. Kulit itulah yang menjadi sumber syahwat itu ya kulit, ketemu kulit itu. Tapi kalau cuma rambutnya nggak ada orang bersyahwat gara-gara megang-megangin rambut gitu ibaratnya gitu. Sehingga penyebabnya adalah kulit, tidak perlu dibedakan syahwat atau tidak
dari dirinya dalam kondisi itu, tapi intinya ketemu kulit berarti batal, kalau tidak maka tidak batal. Kemungkinan yang disentuh Rasulullah dari kaki Aisyah itu bukan kakinya langsung, bukan kulitnya, tapi mungkin selimut. Ya kayaknya masa tidur pakai mukena gitu ya. Mungkin dia celananya atau selimutnya gitu. Sehingga kenapa kok ada kesimpulan itu, ada takwil itu? Kenapa kok harus dikira-kira? Karena sekali lagi harus mengakomodir hadis yang lain. Nah, di sini ulama pakai hadis yang sama, tapi cara pendekatannya beda ya beda. Sekali lagi yang paling sesuai hadis yang mana? Nah, ini. Jadi agak susah kalau kemudian kita mengatakan mau ikut Rasul atau ikut Nabi. Ikut Rasul, mau ikut Rasul atau ikut Imam Syafi'i. Ini agak nggak tepat, Pak. Kenapa? Semuanya dalam rangka pengen ikut Nabi yang paling presisi. Maka yang lebih tepat, mau ikut Nabi pakai cara Syafi'i atau Maliki atau Hambali. Itu yang lebih tepat. Sebenarnya begitu. Ini persis kayak pertanyaan begini, Pak. Ikut Nabi atau ikut ulama itu pertanyaannya sama dengan mau makan nasi atau kita mau mengkonsumsi nasi atau mengkonsumsi beras. Ya kan kalau kita konsumsi beras juga ada masalah lagi dari nasi nanti. Kalau mau bilang nasi kan nasi juga ujungnya adalah beras. Salah pertanyaan itu, Pak. Yang betul adalah kita akan mengkonsumsi beras dalam bentuk nasi, bubur atau lontong. Nah, kita kan bisa pilih itu, Pak, gampang. Oh, saya lontong, saya bubur, kan gitu. Kenapa? Karena itu apple to apple. Oke, nah ini namanya ijtihad. Inilah kenapa ulama bisa beda pendapat. Bukan dalam rangka mereka membuat hukum, bukan, tetapi perlu kemudian menyimpulkan. Karena tidak semua permasalahan dijawab oleh Rasul secara detail per itemnya. Ya namanya undang-undang dasar, masa semua hal dibahas kan jadi gak dasar, Pak. Kan gitu, Pancasila itu kan cuma 5. Kalau sampai besaran pajak kok disebut di situ, ya nggak jadi ideologi gitu. Nah, itu sudah hukum. Nah, hadis Quran bukan kitab hukum, tetapi dari situ kita bisa peras keluar hukum. Nah, dari hukum itu ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Dan saya pastikan, Pak, yang tidak disepakati itu pasti masalah yang tidak fundamental, pasti. Ibaratnya perbedaan pendapat itu adalah hanya dalam masalah bangun rumah, rumahnya udah jadi, desainnya udah oke, pondasinya udah kuat, semuanya udah oke. Cuma menentukan di belakang itu ada bak nganggur, mau diisi bunga mawar atau bunga melati atau bunga apa. Nah, di situ debatnya. Yang mana kalaupun itu nggak ada, rumah tetap bisa dihuni. Bukan kemudian perbedaan ini kita mau pakai pondasi apa enggak, apa. Bukan perbedaan di situ. Itu pasti terkait masalah yang sifatnya teknis yang ya sedikit-sedikit saja. Ya kalaupun tidak perlu diperdebatkan juga sebenarnya sah-sah saja. Sebagian orang tidak perlu perdebatkan itu untuk masuk Islam. Untuk kemudian mengetahui Islam benar itu tidak perlu sampai ke arah sana dulu. Tapi kalau sudah melakukan teknis, nah kadang kan setiap orang kebutuhan perbuatannya kan beda-beda, Pak. Pebisnis pasti akan lebih banyak tersinggung dengan atau bersinggungan dengan masalah muamalah. Ini boleh apa enggak, ini boleh apa enggak. Tapi kalau seorang yang pegawai ya mungkin tidak akan terlalu banyak. Oke, nah ini fikih itu seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya, memang dalil itu apa? Dalil itu ada banyak, Pak. Ada yang disepakati yaitu Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ada yang di ulama berbeda pendapat. Oke, yang disepakati Quran kita tahu Quran, Sunnah kita tahu juga. Ijma itu adalah kesepakatan. Pokoknya kalau ijma adalah dalil terkuat yang ada. Lebih kuat daripada Quran Sunnah, Pak, ijma itu. Kok bisa? Karena tidak mungkin ada kesepakatan kecuali pasti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ijma itu adalah menyimpulkan Quran dan Sunnah secara sepakat, itu ijma. Tapi kalau Quran toh belum tentu tafsirannya sama, bahkan bisa jadi dia mansukh, teramandemen, terhapus. Bisa jadi, Pak. Oke, lanjut. Kias itu analogi. Dan semua, mengkonsumsi minuman keras, alkohol, khamr, Pak, ya, wine, itu hukumnya apa? Haram. Tapi kalau mengkonsumsi narkotika, misalnya marijuana, misalnya heroin, hukumnya apa?
Tentu di Quran nggak pernah ada, di hadis juga tidak pernah ada. Nah, cara mengambil hukumnya gimana? Oke, heroin itu apa? Terus tujuannya apa orang mengkonsumsi itu? Efeknya apa? Oh, efeknya ternyata memabukkan. Oh, ada tuh di zaman Nabi yang sudah diharamkan, yang mana itu memabukkan. Ya sudah, dihukumi sana. Itu namanya analogi. Karena apa? Karena menghalalkan sesuatu harus pakai dasar, mengharamkan sesuatu juga harus pakai dasar. Allah melaknat orang yang suka mengharam-haramkan yang haram. Maka kalau kita berani mengharamkan sesuatu, berarti harus punya dasar juga. Karena yang punya hak untuk mengharamkan itu hanya Allah pada hakikatnya. Nah, kita cuma coba untuk menelaah kira-kira menurut Allah ini halal apa? Kira-kira Allah menghendaki ini halal atau haram ya? Gitu. Dengan dasar-dasar yang ada. Oke, itu yang muttafaq. Yang mukhtalaf apa? Yang mukhtalaf maslahah mursalah, amal ahli Madinah, apalagi Pak? Istishab, sadud dzari'ah, istihsan, urf syar'u man qablana. Contoh apa Pak? Urf itu ada kebiasaan. Ada kebiasaan bisa menjadi dasar hukum. Contoh, ada orang masuk ke warteg terus bilang begini, Bu, minta nasi ayam orek sama es teh manis. Terus dikasih, habis itu makan. Setelah saya makan, Bu, makasih ya, pulang gak bayar. Terus ibu-ibunya marah, Pak, bayar dulu sini gitu. Loh, taruh. Tadi saya bilang apa? Saya minta nasi ayam sama es teh manis. Terus ibu kasih, ya terima kasih gitu. Ya gak bisa gitu, bayar loh. Bu, gini, orang al-aidu an hibatihi, orang yang mengambil kembali pemberiannya itu seperti anjing yang menjilat kembali air muntahnya. Malah dalil Pak. Itu yang ada gas LPG pindah ke jidatnya itu. Kira-kira yang salah siapa sih? Benar nggak dia bilang? Kan saya minta, ibu ngasih, ya terima kasih, nggak usah bayar. Dasar kata minta itu memang begitu Pak. Tetapi kan uruf kita, ada kebiasaan kita mengatakan, kalau anak bukan, ponakan bukan, saudara bukan, masuk ke warteg terus bilang minta, maksudnya adalah beli, bayar berarti gitu. Nah, ini uruf yang bisa menjadikan minta kok jadi beli. Itu namanya adat kebiasaan. Nah itu, jadi ini menjadi pondasi hukum yang sangat-sangat perlu dipertimbangkan uruf itu. Ya nanti banyak satu dari ada seterusnya. Oke, terakhir Pak. Nah, kita itu kan beribadah ikut Nabi Pak. Nabinya satu tapi kok bisa perbedaan pendapatnya begitu banyak. Nah, Nabi itu ngajarin ke orang bernama sahabat, yang semua ketemu Nabi namanya sahabat. Sahabat itu kemudian ketemu yang namanya Nabi. Nah, kita Pak, kalau ngomong mazhab fikih itu Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi itu sebenarnya siapa sih mereka? Di sini Pak, mereka itu adalah muridnya para tabi'in. Misalnya nih, Imam Ahmad bin Hanbal secara fikih dia seleting sama Imam Syafi'i, tapi secara fikih dia belajar sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Imam Malik. Ini guru murid betul nih ketemu. Ya, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad juga ketemu. Kemudian Imam Malik punya guru bernama Nafi'. Nafi' punya guru bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya guru bernama Nabi Muhammad SAW. Berarti antara Imam Malik sampai Nabi Muhammad itu cuma terpaut 2 orang. Salaf itu, salaf banget. Kira-kira presisi nggak di dalam menyimpulkan? Minimal lebih presisi daripada kita. Ini kita lebih jauh lagi. Imam Malik itu tinggalnya di Madinah, orang Madinah asli dari lahir sampai wafat di sini. Imam Syafi'i dari Gaza ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Irak, dari Irak ke Madinah lagi, habis itu ke Yaman, habis itu balik Madinah lagi, habis itu ke Irak lagi, habis dari Irak terakhir ke Mesir, wafat di Mesir. Kalau Imam Malik enggak, di Madinah dari A sampai Z, dari lahir sampai wafat. Nah, dan uniknya Pak, di antara 4 mazhab ini tidak ada satupun ulama yang kemudian menggunakan hadis Bukhari Muslim sama sekali. Kenapa? Karena Imam Bukhari, Imam Muslim adalah muridnya lagi. Imam Bukhari, Imam Muslim itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal.
Murid, benar-benar murid. Sahih Bukhari sebelum diterbitkan itu sama Imam Bukhari diajukan dulu ke Imam Ahmad. Wahai Imam, saya mau menerbitkan, isinya sahih semuanya pokoknya. Saya menjamin itu sahih semuanya. Tolong koreksi sebelum saya terbitkan. Jadi editornya Sahih Bukhari itu siapa? Imam Ahmad. Pas dicek, oh ini ada 4 hadis yang nggak sahih. Buang, dibuang sama Imam Bukhari, baru kemudian diterbitkan. Kita kenal sebagai kitab tersahih nomor 1 dalam bidang hadis adalah kitab Sahih Bukhari. Nah terus Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dapat hadis dari mana? Ya langsung dari guru-gurunya, dari riwayatnya langsung. Sudah tidak perlu buka kitab Bukhari karena belum ada. Oke, terakhir. Nah, nih kitab hadis. Oke, berarti kalau kayak gitu, Ustaz, hukum itu kita cukup menyimpulkan saja. Berarti semua orang boleh menyimpulkan dong kalau gitu. Imam Syafi'i boleh menyimpulkan. Kenapa saya tidak boleh, Ustaz? Boleh nggak Pak Jangan? Misalnya Pak Bambang terus menyimpulkan sendiri, berarti nanti nama mazhabnya adalah mazhab Bambangi, misalnya gitu. Boleh apa enggak gitu? Memungkinkan atau tidak? Mungkin sekali, Pak. Kenapa tidak mungkin? Imam Syafi'i juga bukan nabi kok. Dia juga nggak dapat wahyu kok. Dia cuma ulama. Maka boleh, jangan silahkan kalau mau menekuni bidang ini kemudian nanti mendirikan mazhab sendiri, bisa. Tapi tentu dengan banyak syarat. Nah, salah satunya ini, Pak. Ini adalah 20 kitab hadis yang coba saya kumpulkan. Sahih Bukhari isinya 7.500-an, Muslim 7.200-an, Ibnu Majah 4.000-an, dan seterusnya. Musnad Imam Ahmad paling banyak di sini 27.000 hadis. Kemudian Sunan Al-Baihaqi 21.000 hadis. Yang mana kalau saya kumpulkan itu kurang lebih 118.000 hadis. Itu jumlah hadis yang ada di dalam 20 kitab itu, belum kitab-kitab yang lain. Oke. Nah kira-kira Pak dari jenengan sudah hafal yang mana saja? Oke, minimal gini deh, kitab mana yang pernah dibaca? Minimal punya deh, yang mana yang punya? Oh punya Ustaz Sahih Bukhari, masih ada pastinya lagi Ustaz. Tinggal buka itu ya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, wahai Imam, kalau saya mau bisa menyimpulkan atau menjadi mujtahid, menjadi ulama seperti engkau, kok kemudian ucapannya itu dianggap madhab gitu Pak, itu kira-kira harus menguasai dan hafal hadis berapa banyak? Kalau saya punya modal 100.000 hadis, kira-kira cukup apa? Belum. Kalau 200.000? Belum. 300? Belum. 400? Belum. 500? Ya boleh. 500.000 itu bukan harga kitabnya Pak, butir hadisnya dengan berbagai syarat yang ada. Kenapa kok Imam Ahmad bin Hanbal bisa mengatakan demikian? Karena beliau sendiri adalah orang yang hafal 1 juta hadis. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis, kira-kira di dalam menyimpulkan tadi kesimpulan dari suatu hadis hukum, pasti benar apa bisa salah? Pasti benar apa bisa salah di dalam menyimpulkan hukum tadi? Nah, pasti benar. Wahyu dong itu. Meskipun mustahil mutlak. Nah, kalau pasti benar kok berarti yang berbeda dengan Imam Ahmad berarti masih salah dong Pak? Ya benar juga Pak. Berarti kan tidak kan? Kemungkinan benar. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak pasti benar. Nah, terus ngapain Ustaz kita ikut Imam Ahmad bin Hanbal kalau tidak pasti benar? Nah, begini Pak, yang hafal 1 juta hadis saja tidak pasti benar, apalagi yang cuma hafal 2 hadis Pak, pasti tidak benar. Maka kalau kita orang awam memang hafalnya cuma dikit, ya lebih presisi kesimpulannya Imam Ahmad daripada kita jauh. Ya tapi kan belum tentu benar. Rasulullah menjamin seorang mustahid kok ijtihad dan salah ijtihadnya maka dapat 1 pahala karena dia sudah berijtihad dan punya kafaah, punya capability. Tetapi kalau dia kok benar maka dapat 2 pahala karena dia sudah berusaha plus kebetulan benar. Ini kata Rasulullah SAW. Dan dari sini ulama mengatakan begini,
Berarti kalau bukan mustahil kok beristihad? Kalau benar dapat 1 dosa, kalau salah dapat 2 dosa. Kenapa? Karena kalau benar berarti minimal dia nggak salah. Tapi tetap bukan mustahil kok ikut-ikutan istihad. Sudah salah 1 poin. Udah istihad ternyata salah 2 poin salahnya. Dosanya juga. Kenapa? Karena orang awam itu bukan bertugas untuk beristihad, tetapi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya sama yang tahu. Nah, itu kan. Oke, jadi Imam Ahmad pasti benar atau bisa salah, Pak? Bisa salah. Tapi minimal lebih pasti, lebih banyak kemungkinan benarnya dibandingkan kita. Nah, maka kita ikut Imam Ahmad monggo, Syafi'i juga monggo, Imam Malik juga monggo, Hanafi juga monggo. Tinggal masalahnya, Ustaz saya berarti boleh pilih yang mana saja. Ya kalau punya pilihan. Tapi kadang-kadang jangan tahunya 1 tok. Jadi nggak punya pilihan juga akhirnya. Banyak yang begini, Ustaz berarti saya boleh pilih dong Allahu Akbar kabira atau Allahumma baik baini. Kalau bisa kadang baca Allahu Akbar kabira, kadang Allahumma baik baini. Tapi saya amalnya 1, ya nggak usah bilang pilih udah. Pilihan itu kalau yang bisa pilih, kalau nggak bisa pilih bukan pilihan namanya. Oke, ini adalah masalah khilafiyah seperti itu. Insya Allah kalau paham kayak gini ya, jadi maka yang lebih penting sekarang kalau buat orang awam itu, kalau saya pribadi ya, ketika ada suatu pendapat itu jauh lebih penting siapa yang mengucapkan dibandingkan argumentasinya. Karena kadang argumentasinya kita juga nggak bisa mengaitkan antar 1 poin dengan poin yang lain. Kadang terlalu expert, terlalu ekstrim gitu. Bukan ekstrim sih, tapi kok bisa dari hadis begini kesimpulannya begini. Tapi kalau dijelaskan, iya juga ya. Jadi pertama, kalau memang tidak cukup punya waktu, minimal itu kata siapa. Kalau kata ini, oke, berarti kemungkinan besarnya benar. Tapi saya karena belum yakin, saya tetap masih mau pakai yang awal. Oh, nggak apa-apa. Tapi kan minimal kita menaruh respect di situ dan mengatakan dan punya menghormatilah minimal karena saya boleh milih, berarti Anda juga boleh milih. Baik, Allah a'lam bishawab. Mohon maaf, jam 1 lebih, mohon maaf. Semoga bisa difahami. Dan apakah ada waktu untuk tanya jawab? Tidak usah ya. Coba, atau mau kalau ada yang nanya, mau kalau ada. Baik, Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat, dipersilakan bagi yang mau menambahkan atau bertanya. Cukup? Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknis banget tapi suka kejadian. Sering ke luar kota, sholat zuhur asar jam kosong. Zuhur jam kosong kan tidak ada suaranya di imam. Pada saat isya dengan maghrib, isyanya itu pas di kosong 2 rakaatnya itu mana yang dilafalkan keras, mana yang tidak dilafalkan keras atau jahar. Sudah bingung. Kan kalau isya biasa kan 2-2. Ya. Nah, berarti kalau dikosongkan jadi 2 rakaat atau berarti apakah 1 keras 1 tidak gitu ya? Oke, begini ya. Untuk sholat isya kalau dikosor maka 2-2-nya keras. 2 rakaat itu rakaat pertama keras, rakaat kedua keras lah. Jadi yang dibuang itu yang belakang, seolah-olah ya, yang dibuang seolah-olah yang belakang, tapi padahal tidak. Gitu. Pokoknya sebelum tasyahud awal itu semuanya keras, Pak. Kalau ada tasyahud awal, tapi kalau tidak ada tasyahud awal, ya berarti keras dua-duanya sampai akhir. Subuh, Jumatan, Id, kan keras dua-duanya. Kenapa? Karena tidak ada tasyahud. Makanya sholat taraweh 4 rakaat kok nggak pakai tasyahud awal, itu 4-4-nya keras. Gitu Pak. Itu sudah farun lagi udah apa namanya narik kesimpulannya itu udah jauh sekali itu Pak. Oke. Begitu caranya, secara cara. Nah, kemudian begini. Ini yang sunnah yang sering tidak dikerjakan Pak. Sholat zuhur dan asar sir, sunnahnya kan. Tapi kalau jahar boleh apa enggak? Ya tetap sah, tapi ngapain? Oke. Sholat maghrib isya sunnahnya jahar itu sunnah bagi siapa? Imam sunnah. Kalau mau jelas mendengarkan imam. Tapi kalau sholat sendiri, sunnahnya jahar Pak. Tetap
sunnah jahar meskipun dia sholat sendirian, tapi dikerjakan apa enggak? Jarang kan? Sholat subuh, apalagi sholat subuhnya udah jam 8, malu kan? Awal sekali kalau Tuhan kan nggak jahar, Pak. Itu udah nggak usah jahar biar orang racun ini subuh apa tuh. Oke. Maka aslinya subuh, maghrib, isya itu tetap jahar meskipun sholat sendirian. Dan yang jahar adalah 2 rakaat pertama sebelum tasyahud awal. Kalau terpangkas menjadi 2 rakaat atau ya berarti dua-duanya jahar. Makanya nggak perlu, Ustaz kalau saya sholat isya sendirian terus ditepuk, terus mulai jaharnya kapan? Nah kalau dari awal jahar kan aman, Pak. Tapi katakanlah memang tadinya sin, terus iya karena aku tuh iya karena nasta'in, terus ditepuk, Pak. Terus langsung jahar atau gimana? Langsung jahar, nggak usah ulang Fatihah. Iya karena aku tuh iya karena nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau sudah sampai surat, ya langsung baca suratnya, nggak usah ulang lagi Fatihahnya. Itu teknis lah. Dan nepok itu sebenarnya bukan syariat itu, Pak. Itu teknis saja. Jadi kalau dijajari doa kok sudah paham, ya nggak perlu nepok. Takutnya orang tidak paham ditepok malah nambah. Tapi saya sudah dipahami itu sebagai saya mau jamaah. Gitulah semoga terjawab. Satu lagi. Oke. Kita yang lebih jujur sholat yuk. Kita kan wajib makosor. Emang tak boleh 4 dulu ikutan sampai yang pertama kali azan di masjid. Jamaah. Berjamaah 4. Kemudian kita asal yuk 2 di jamaah takdim. Oke. Kosor. Nggak boleh. Kan kita udah tadi ikutan. Bener mohon mengarah. Oke. Ini Pak. Jamak adalah satu keringanan, kosor adalah keringanan yang lain. Orang boleh kosor tok tanpa jamak, orang boleh jamak tok tanpa kosor. Oke? Nah, orang boleh di dalam jamak setengah kosor setengah enggak. Kayak tadi, zuhur, oke, karena kita musafir, kita jamak dan kosor. Tapi kebetulan zuhurnya jamaah. Kalau jamaah, maka hukumnya begini, Pak. Hukumnya tidak boleh kosor kalau imamnya tidak kosor, meskipun masbuk tinggal 1 rakaat. Nggak boleh kosor. Pokoknya kalau mau kosor pastikan imamnya kosor, wajib. Kalau kita nggak tahu imamnya kosor apa enggak, maka kita wajib 4. Nah, kecuali kok sama-sama musafir nih, tapi nggak koordinasi dulu, tahu-tahu Akbar. Waduh, di kosor apa kan? Oke lah, saya kosor kalau dia kosor, saya nggak kosor kalau dia nggak kosor. Ternyata kosor, sah kosor. Gitu. Tapi ternyata kalau dia nggak kosor, nggak bisa. Belakang harus tidak kosor. Nah, jadi panjang nih soal jamaah. Lanjut. Kosor, ya. Nah, sedangkan jamak itu adalah rukhsah untuk menggabungkan 2 waktu sholat yang harusnya di 2 waktu yang berbeda digabungkan jadi 1 supaya ringkas. Kosor, cuman masalah yang tadinya 4 jadi 2. Maka masalah jamak cuma perkara kita menarik asal ke waktu zuhur. Kosor nggak ada hubungannya sama jamak. Artinya kosor zuhur, ya hanya zuhur saja toh. Selesai salat berarti kosor zuhur selesai. Asal mau kosor apa nggak terserah. Karena kosor itu per sholat bukan per 2 sholat. Tapi kalau jamak harus 2 sholat. Dan itu pun tertentu, Pak. Hanya zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Subuh sama duha nggak boleh dijamak, Pak. Ini saya tekankan nih karena banyak yang mempraktekkan ini. Nah, begitu pula asar sama maghrib nggak bisa juga, Pak. Asar sama maghrib nggak bisa. Itu sudah ketentuannya, memang paketannya begitu. Nah, artinya zuhur tidak kosor, asalnya kosor boleh. Zuhur kosor, asalnya tidak kosor juga boleh, mau jamak mau tidak. Karena sholat maghrib dengan kan pasti yang dikosor cuma sholat isya saja. Maghrib kan jenengan tak pernah kosor, Pak. Nah kalau kosor gimana? Pasti tidak salah. 1,5 kan gitu kan. Nah ini kan sebenarnya sudah bisa dijadikan sebagai pandangan gitu ya. Nah, tapi ya mungkin memastikan lagi begitu, Pak. Jadi tidak masalah asalnya itmam, zuhurnya itmam, asalnya kosor, itu tidak masalah meskipun di jamak.
Allah a'lam bishawab. Cukup dijawab. Baik, cukup ya, karena Allah juga mengakhiri kajian kita. Dan sebelum itu, mohon Ustaz untuk memimpin doa memohon kita dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk file kajiannya bisa dilihat di grup Jemaah Al-Ikhlas. Dan untuk Senin besok kita ketemu dengan Ustaz Faris Beki dengan tema kesehatan mental dalam iman pada hari akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.